Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya, kembali lagi di channel YouTube Sirait Media. Gimana nih kabar kalian teman-teman? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana hari ini Mas Wapres mengunjungi kediaman Bapak Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia ya, Jenderal Putri Sutrisno ya, untuk bersilaturahmi dan mengantarkan undangan peringatan HUT ke-80 RI. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat bersama Bapak Tri Sutrisno ya dan Ibu Tuti Sutrisno ya, dan putri pertama Wapres ke-6 ini Ibu Nora Trisyana ya. Saya jujur kita belajar banyak dari pengalaman kepemimpinan ya, dari Mas Wapres ini yang mengutamakan senioritas gitu ya. Nah, Pak Tri juga menyampaikan rencana beliau untuk hadir di acara veteran, sebuah bentuk komitmen dan penghormatan kepada para pejuang bangsa ya, dan dia juga meminta mohon doa untuk kita semua dapat terus menjaga amanah perjuangan ini demi Indonesia yang lebih maju. Wih, keren ya kan. Oke, nanti kita juga akan lihat video bagaimana Rismon ngoceh-ngoceh kepada Komnas HAM ya, minta pertolongan ya. Sebenarnya Komnas HAM juga udah males ngeladeni gerombolan ini gitu ya. Mungkin dalam hati Komnas HAM biarin aja dah mereka ngoceh-ngoceh, ntar juga berhenti sendiri kalau udah capek. Oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Izin Bapak dipakai dari Bapak. Sungkem kawan-kawan, sungkem ya kan. Diterima juga sama Pak Tri ini kan, dia berkuar-kuar untuk memakjulkan ya kan, memajukan Wapres Gibran ya kan. Terima Terima kasih. Siapa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ibu. Mungkin antara Pak Menteri atau Pak Presiden. Bapak siapa di sini? Besok Bapak sudah dari Solo terbang ke sini. Oh, artinya Pak Jokowi hadir di HUT ke-80 Republik Indonesia nanti teman-teman ya. Akan terbang kata Mas Wapres tadi ya. Kemarin sempat baru alerginya kumat agak lama, terus ini udah. Ini kan ada tertua. Ya di RSPAD. Ya dokter gigi. Ketemunya dia di sana. Iya itu teman-teman ya, luar biasa ini Wapres kita ya kan, luar biasa. Saya tugas di sana, Pak bisa tugas di sana. Kenapa bulan dulu kita dokter tambahan harus kalau Jawa. Langsung berangkat, langsung berangkat. Itu sepatunya. Oh jangan sepatunya kotor. Hormat, wih keren. Ada. Ini bukan mesin, saya tahu ya. Ini bukan mesin di rumah, nggak boleh buka satu. Oh, Pak.
biasa. Keren ya. Ini luar biasa sekali, panutan ya kan. Mungkin ada yang kepanasan ya teman-teman ya, pastilah ada yang kepanasan. Ya komen kalian lah, apa pandangan kalian tentang video ini teman-temannya, karena ini luar biasa sekali ya. Yang nganterin undangan langsung wapres sendiri ya kan. Oke, sedikit kita bergeser teman-teman ke polemik ijazah Pak Jokowi ya, dimana di sini beberapa tim Roy CS dan kawan-kawan mendatangi Komnas HAM gitu ya. Kita dengarkan dulu ya adegannya. Mau apa lagi kepolisian nih? Mau memenjarakan kami? Iya, mau menjarakan kami katanya kan. Komnas HAM di mana berdirinya berpihak pada kami? Harusnya kan meminta bukti. Polisi, benar nggak itu? Transkrip nilainya benar nggak? Ada nggak? Skripsinya bagaimana? Belum lagi tadi tanda daftar juga sarjana muda, nilainya jelek. Udahlah, desak Kak Komnas HAM melalui Presiden Subianto untuk melakukan, tadi saya bilang waktu di luar, rekonsiliasi nasional. Bagaimanapun Joko Widodo sudah kadung jadi presiden. Ya, bahkan saya memilihnya juga tahun 2014, kena tipu juga saya. Oh enggak ya? Oh, bersyukur Mas, bersyukur. Nah, rekonsiliasi, coba berbicara kepada Presiden Prabowo Subianto begini-gini. Saya yakin Kapolri itu tahu itu Jokowi itu ijazah palsu, tetapi kepolisian memang sudah biasa memanipulasi, Pak. Mau saya ceritakan di sini, di RDP kita ceritakan. Saya bongkar semua rekayasa kepolisian. Ya. Semua ini kan mereka ini dibayar pajak. Kasihanlah rakyat kalau cuma menjadi korban manipulasi polisi dan Komnas HAM yang seharusnya mengawasinya dan diam. Kalau nggak berani mundur, biar saya menggantikan. Saya akan teriak-teriak. Ngeri banget ya ini si Rismon ini ya. Ngeri. Itu bahkan ke luar negeri, bahkan ke Prabowo Subianto. Tiap hari saya berkunjung. Bagaimana? Berani nggak Komnas HAM? Ya, Komnas HAM mau nggak, berani nggak menyuarakan ini supaya Jokowi jujur, lakukan rekonsiliasi nasional. Kami pun tidak ingin Jokowi lebih malu lagi, lebih babak belur lagi di mata dunia. Nggak mau memenjarakan dia pun nggak mau. Ya sudahlah, asal ini pelajaran penting supaya Indonesia ini punya presiden besok yang berkualitas, bukan orang yang seperti ini. We walk the talk, not only talk the talk. Ya, harusnya jauh lebih smart, lebih pintar, bijak daripada seorang Rismon yang nobody. Ini menyelesaikan satu kalimat aja, kausalitas kalimat satu ke kalimat dua aja nggak bisa kok. Joko Widodo memang terkenal ikon penipu, pembohong Indonesia. Terus lembaga-lembaga yang dibayar rakyat ini bagaimana posisinya? Apakah diam, aman? Yang penting jabatan gue aman. Saya nggak mau nyenggol Jokowi, masih kuat dan dia punya banyak jaringan. Kapolri aja masih dipertahankan Prabowo Subianto, apalagi kami. Jangan seperti itu. Lebih baik berkorban jabatan, yang penting pernah bersuara untuk rakyat. Gitu. Masa kita yang nggak dibayarin rakyat? Wih, ditepuk tangan ya kan. Rakyat berani bersuara, nggak pernah nerima gaji tuh. Bulan tanggal 1 besok nggak gajian. Tetapi orang-orang yang ada di sini kan tanggal 1 pasti gajian. Pasti gajian karena dibayari keringat rakyat. Terus makanya kami ya banyak kali, Pak. Saya teknisnya banyak sekali. Ya. Bapak pasti nggak paham kalau teknisnya kan. Saya apa kan? Saya udah banyak mendengar lah. Bukan Pak, ada lagi. Dari Pak Rismon yang di TV tapi. Aku ikuti terus. Nah itulah Pak. Terus apakah Indonesia ini akan menjadi negara pengecut hanya karena takut dengan Joko Widodo?
Atau negara kita ini didirikan oleh para pemberani, kesatria? Tunjukkanlah. Atau kita bertemu di RDP dengan Joko Widodo, dipanggil, jelaskan proses akademiknya di RDP. Masa kami meneliti ijazah publik kok malah dikriminalkan, dan Komnas HAM, Kompolnas, semua bla 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 itu yang entah berapa puluh lembaga pengawas penegakan hukum di Indonesia yang independen tapi diam dan penonton udah dikriminalkan, udahlah oke, biar damai, biarkan mereka masuk penjara, yang penting gue bulan depan gajian. Ngapain ngurusin, memang siapa mereka, padahal digaji ya untuk ngurusin kami supaya itu loh Pak. Coba Pak bayangkan Pak, Bapak nggak mendidih darahnya. Kami meneliti jasanya Joko Widodo, kena 9 pasal Pak. Mending 9 pasal, kalau 12 pasal ya kan seumur hidup loh. Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami. Kok lembaga begini besarnya kok. Udah mulai panik ini Rismon ya, udah mulai panik ya. Komnas HAM diam, adalah kena ancaman 12 tahun, ada 8 tahun, ada 6 tahun, ada 4 tahun, itu total berapa itu kalau kumulatif? 30 tahun. Hanya karena si Joko Widodo ini punya ijazah palsu kok kami yang mau dipenjarakan di Indonesia ini. Gitu. Kami akan laporkan ini ke lembaga HAM dunia kalau lembaga HAM Indonesia ini biar dicoret ini, negara ini memang tidak menghargai hak-hak asasi peneliti. Gitu. Sudah. Ya. Itu loh. Kok diam gitu loh. Bapak nggak tahu, coba baca itu pasal-pasal itu. Masa itu dipakai untuk kami dan lembaga-lembaga seperti ini diam? Super body kali polisi, nggak ada yang bisa speak up untuk mengkritik mereka kecuali Rismon, Roy Suryo dan Tifa. Kami nggak digaji negara itu. 9 pasal Pak. Ini negara apa ini? Semua diterima adalah penghasutan. Ya Tuhan. Kalau Anda terhasut karena Anda ijazah palsu, gitu loh. Kalau enggak, pasti kami dipanggil baik-baik minum kopi. Ayo ketemu di Kuningan misalnya, di kafe ini loh Mon, ini Roy, ini Diva, oke ya. Udah jangan ribut. Kalau dia nggak terhasut, Ya, itu ya. Udah mulai panik ini si Rismon ini ya, teman-teman ya. Itu tadi videonya teman-teman, mungkin saya rasa cukup ya. Ya sebenarnya kayaknya ini Komnas HAM juga males ngeladeni gerombolan ini ya. Mereka udah berpikiran bahwa aduh apa sih ini nggak jelas gitu ya. Luar biasa ya itu tadi, dan juga tadi gimana Mas Gibran ya. Semakin orang-orang membenci ya, semakin Tuhan mengangkat derajatmu gitu. Tanpa Anda membalas orang-orang yang menjelekkanmu gitu ya, maka kejelekan mereka sendiri yang akan terlihat. Tetap berjuang Mas Wapres ya, tetap semangat dan sehat selalu ya. Padahal Pak Tri ini kan kemarin waktu Pilpres koar-koar, nah gitu ya. Wapres tidak berguna, Wapres pelongok-pelongok, ya sangat diragukan gitu ya. Dan saya yakin grup sebelah kedatangan Wapres Gibran ke rumahnya Tri ini ya, pasti grup-grup sebelah ini melihat ini, aduh apalagi nih gitu ya. Mulai panik juga mereka ya kan, luar biasa ya, indah nuansa silaturahmi Pak Wapres Jenderal Tri dan juga Wapres Gibran. Oke, cukup segitu dulu mungkin dari saya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Sirait Media